Perkenalkan, nama saya Claudia Effendi dengan NIM 2052500063. Pada hari ini saya akan bahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Selama ini kita sering berpikir bahwa hanya manusia atau individu yang bisa melakukan kejahatan dan jatuhi hukuman pidana. Tapi ketika kita mendengar tentang masalah korupsi, yang langsung terbayang biasanya adalah pejabat negara atau seorang yang menyalahkan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Namun jika kita melihat lebih jauh, analisis saat ini menunjukkan bahwa banyak kenyataan besar justru tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan melibatkan suatu sistem terorganisir. Maka muncullah pertanyaan, bagaimana jika pelaku kejahatan tersebut bukan individu, melainkan sebuah perusahaan? Apakah mungkin sebuah korporasi masuk ke ruang sidang sebagai terdakwa? Jawabannya pastinya mungkin, dan hal tersebut sudah diakui dalam sistem hukum modern. Dan itu, sebelum kita masuk mengenai pembahasan kasus, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan korporasi dalam perspektif hukum. Korporasi di sini adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, yang menjalani kegiatan itu secara terstruktur dan berkelanjutan. Korporasi sendiri bisa berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, tetapi juga bisa berbentuk bukan badan hukum. Yang terpenting adalah struktur organisasi, tujuan, serta aktivitas yang dilakukan secara sistematis. Dalam ilmu hukum sendiri, korporasi dikenal memiliki kepribadian hukum sendiri, yang dikenal dengan konsep separate legal entity. Konsep ini menjelaskan bahwa korporasi dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dari orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, korporasi dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat membuat perjanjian, memiliki aset, bahkan dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Lebih dari itu, dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, disinilah yang akhirnya memunculkan persoalan yang menarik. Bagaimana mungkin suatu entitas yang tidak memiliki pikiran, tidak memiliki kehendak, dan tidak bisa memiliki niat, bisa dianggap melakukan kesalahan? Maka dari itu adalah cara hukum memandang tindak pidana korporasi. Hukum tidak melihat tindak pidana korporasi sebagai makhluk fisik, tetapi sebagai suatu sistem, sehingga tindakan dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama korporasi dapat dianggap sebagai tindak korporasi itu sendiri. Apabila jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan korporasi dan memberikan keuntungan bagi korporasi. Hal ini sendiri dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa korporasi dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dan ini menjadi sangat relevan karena dalam praktiknya, kejahatan modern semakin kompleks, terorganisir, dan seringkali melibatkan korporasi. Untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan, kita akan melihat sebuah kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Kasus ini melibatkan PT Nusa Konstruksi Engineering yang sebelumnya dikenal sebagai PT Duta Geraha Indah atau GDI. Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana pada tahun 2009 hingga 2010. Pada dasarnya, proyek pembangunan seperti ini seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang pengadaan yang transparan, kompetitif, dan akuntabel. Tapi tujuannya adalah agar proyek tersebut dilaksanakan oleh pihak yang paling layak dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun dalam kenyataannya, proses tersebut diduga telah dimanipulasi. Perusahaan diduga menangkan tender bukan karena kualitas atau kelayakan penawarannya, melainkan karena adanya pengaturan sejak awal.
Artinya proses tender tersebut tidak berjalan secara fair. Pemenang proyek sudah ditentukan sebelumnya, sementara proses lainnya hanya menjadi formalitas. Dalam kasus ini juga terdapat keterlibatan Muhammad Nasaruddin yang berperan dalam pengaturan proyek tersebut. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi biasanya tidak dilakukan secara sederhana. Sebaliknya, kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak pihak, dan dirancang sedemikian rupa agar sulit terdeteksi. Jika kejahatan individu sering dilakukan, bersifat langsung dan sederhana, maka kejahatan korporasi cenderung kompleks, terstruktur, dan tersembunyi di balik mekanisme formal. Dalam proses peradilan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, berbagai fakta penting mulai terungkap. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dalam proses pengadaan proyek tersebut terdapat beberapa pelanggaran, di antaranya adalah penggunaan dokumen yang tidak sah atau dimanipulasi, pengaturan skor dalam proses penilaian tender, serta pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu sebagai bentuk imbalan. Yang menjadi fokus utama dalam perkara ini adalah bukan hanya siapa yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan. Dalam hal ini, tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kerja dengan korporasi. Dan yang lebih penting, tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Selain itu, terdapat pula unsur pembiaran. Artinya korporasi tidak melakukan pengawasan atau pengawas terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Padahal, sebagai suatu organisasi, korporasi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengatur sistem internalnya. Ketika pengawasan tersebut tidak dilakukan, maka korporasi dapat dianggap turut bertanggung jawab. Dengan kata lain, korporasi dalam kasus ini tidak hanya menjadi tempat terjadinya tindak pidana, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Lalu, jika kita telaah lebih dalam lagi, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori dalam hukum pidana. Pertama adalah identification theory, yang menyatakan bahwa tindak pidana pimpinan atau pengurus dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri. Hal ini karena pimpinan dianggap sebagai representasi dari kehendak korporasi. Yang kedua adalah vicarious liability, yaitu korporasi bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan selama tindakan tersebut berada dalam lingkup pekerjaannya. Ketiga adalah strict liability, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya niat jahat atau mens rea. Cukup dengan membuktikan bahwa pelanggaran telah terjadi. Selain itu, jika dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu adanya hubungan kerja, adanya kepentingan korporasi, adanya manfaat bagi korporasi, serta adanya pembiaran. Dalam kasus ini, seluruh unsur tersebut dapat dikatakan terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi relevan dan dibenarkan secara hukum. Sehingga dalam putusan nomor 81 Pitsus TPK 2018 PN Jakarta Pusat, Majelis Hakim menyatakan bahwa korporasi terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korporasi atau tindak pidana korupsi. Adapun sanksi yang dijatuhkan antara lain berupa denda sebesar 700 juta, kewajiban membayar uang pengganti sebesar 85,4 miliar, serta pembatasan dalam mengikuti proyek-proyek tertentu,
Putusan ini menjadi konkret bahwa korporasi dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dan jatuhi sanksi secara langsung oleh pengadilan. Lalu dilanjutkan lagi, walaupun secara normatif korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah pembuktian. Berbeda dengan individu, korporasi tidak memiliki niat secara langsung, sehingga penegak hukum harus membuktikan hubungan antara tindak individu dengan kepentingan korporasi. Selain itu, struktur korporasi yang kompleks juga menjadi sebuah kendala. Dalam sebuah perusahaan besar, pengambilan keputusan seringkali tersebar di berbagai level, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Tantangan lainnya adalah potensi konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, korporasi memiliki pengaruh ekonomi yang besar, sehingga proses penegakan hukum bisa menghadapi tekanan tertentu. Hal ini membuktikan penegakan hukum terhadap korporasi menjadi lebih rumit dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap individu. Maka dari itu, selain penegakan hukum, aspek pencegahan menjadi sangat penting. Korporasi perlu membangun sistem internal yang kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Beberapa hal yang dapat dilakukan di antara lain adalah penerapan sistem kepatuhan atau compliance system, pembentukan kode etik perusahaan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Dengan adanya sistem ini, diharapkan setiap pelanggaran dapat dideteksi sejak dini, sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang lebih besar. Selain itu, budaya perusahaan juga memegang peranan penting. Jika suatu perusahaan menanamkan nilai integritas dan transparansi, maka potensi terjadinya pelanggaran akan semakin kecil. Sebaliknya, jika perusahaan hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan aspek hukum, maka risiko terjadinya tindak pidana akan semakin besar. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa apakah sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek yang jera bagi korporasi. Dalam praktiknya, bagi perusahaan besar, denda dalam jumlah tertentu terkadang tidak memberikan dampak yang signifikan. Bahkan tidak jarang, denda tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya operasional. Jika hal ini terus terjadi, maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, kedepannya perlu ditegaskan kembali bentuk sanksi lain yang lebih tegas. Misalnya, pembatasan kegiatan usaha secara lebih luas, pencabutan izin usaha, atau bahkan pembubaran korporasi. Selain itu, pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus diiringi dengan perbaikan sistem internal perusahaan, seperti penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan pengawasan, serta pembentukan sistem kepatuhan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang. Pada akhirnya, perkembangan hukum ini menunjukkan bahwa korporasi tidak boleh berada di atas hukum. Korporasi memang bukan manusia, namun ketika tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, maka pertanggungjawaban tetap harus ditegakkan. Karena hukum tidak hanya bicara tentang siapa yang pelakunya, tapi juga tentang keadilan yang harus dijaga. Sehingga dengan memahami berbagai aspek ini, kita dapat melihat bahwa pertanggungjawaban pidana, korupsi, korporasi bukan hanya isu hukum semata, tapi juga terkait dengan etika, tata kelola, dan tanggung jawab sosial perubahan. Sehingga ke depan diharapkan korporasi tidak hanya menjadi pelaku ekonomi,
tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Maka dari itu, dari sini juga kita melihat bahwa penegakan hukum terdapat korporasi bukan hanya soal menghukum, tapi juga soal menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan bertanggung jawab.